Filmnya serem padahal bukan film horor dan gak ada penampakan setan sama sekali. Halo Sobat Kripik, balik lagi bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Yes, kali ini gue akan mereview film thriller berjudul Autobiografi garapannya Maqbool Mubarak. Selain mendapatkan sebuah hiburan, salah satu fungsi film menurut gua adalah sebuah pelampiasan. Tidak hanya untuk si pembuat yang menggunakan medium gambar bergerak sebagai wadah penyaluran kegelisahannya misalkan, tetapi juga sebuah ruang imajinasi bagi penonton buat memuntahkan dalam tanda kutip segala yang mengganjal di dalam kepala serta hatinya. Gua terkadang menganalogikan momen horor itu seperti datang ke konser musik metal. Saat berada di tengah kumpulan manusia berkaos serba hitam-hitam, gua nggak sekedar sedang menikmati kebisingan doang. Karena bersama dengan hentakan adrenalin yang meletup-meletup, bakalan ada sampah berisikan residu kemarahan yang biasanya juga ikut terbakar. Sewaktu nonton, terutama film-film yang masuk kategori nggak bermoral, sistem pembuangan kotoran sisa angkara murka yang terpendam kayak otomatis kebuka. Sambil tentu saja gue meresapi setiap kebrutalan yang disuguhkan. Buat gue, film memang bisa menjadi sebuah terapi. Itulah kenapa dulu waktu gue nulis di blognya gue namakan Raditerapi. Tapi nggak mesti film horor atau gore sih. Drama kelam, dark drama dengan oplosan thriller macam autobiografi pun bisa jadi terapi. Apalagi bagi yang muak banget dengan mobil gede, tetot-tetot di jalan seenaknya padahal mah lagi macet, bangsat. Film arahannya Maqbool Mubarak ini bagai mewakili tak cuma 1000 resah si pembuatnya, tetapi juga kebencian rakyat kepada mereka yang suka seenaknya, bermodalkan koneksi, seragam, dan mobil gede. Meski penceritaan autobiografi nantinya menyorot ke satu merek, gue justru melihat adegan-adegan yang dikarang oleh Maqbool ini, kalau diterjemahkan itu menjadi film ini sebenarnya adalah tentang Indonesia. Karena jangankan berseragam angkatan bersenjata dengan pangkat yang berbintang-bintang, mereka yang memakai atribut ormas sekalipun bisa bebas arogan dan merasa lebih berkuasa dari orang lain. Lewat karakter Rakib, kita dapat menonton bagaimana koneksi, mobil gede, dan khususnya baju seragam mampu memberikan superpower kepada seseorang manusia yang statusnya itu bukan siapa-siapa. Digabungkan bersama departemen teknis yang sama berbahayanya dengan skenarionya, autobiografi menjelma menjadi suguhan yang sebetulnya gue harapkan datang dari film-film dedemit lokal yang belakangan rilis di bioskop. Tapi siapa yang menyangka ternyata film yang dibintangi oleh Arswendi Bening Suara ini malah lebih horor. Padahal isinya nggak ada penampakan setan sama sekali, coy. Maqbool mampu memanfaatkan segala unsur di filmnya untuk menciptakan banyak momen seram yang bikin gue secara nggak sadar ngeluarin keringat dingin. Bahkan di adegan-adegan tanpa dialog dan hanya ditemani kesunyian sekalipun. Bermodalkan tatapan Pak Purna, tetapi efek ngerinya kayak habis dikunjungi oleh Bunda Raminom. Jadi pada saat film ini mengeluarkan suara "saya tidak suka kopi", dampaknya efektif, menimbulkan ketakutan double lah itulah, bercampur dengan tegang. Serasa dulu ngingetin zaman sekolah ketika gue tiba-tiba dipanggil sama guru BK padahal kayak nggak ngerasa melakukan kesalahan.
Lalu kenapa Makbul bisa berhasil menakuti penonton pada saat film lokal yang beneran genrenya horor malahan gagal? Alasannya sederhana, karena autobiografi nggak melupakan buat memasukkan bahan paling penting, yaitu atmosfer. Sambil nantinya memperkenalkan dua karakter sentral, yakni Rakib dan Pak Purna, mantan jenderal yang lagi mencalonkan dirinya jadi bupati. Sedari awal, autobiografi sadar atau tidak telah memupuk rasa ketidaknyamanan. Makanya walaupun hubungan antara asisten dengan majikannya itu dibuat seolah-olah hangat gitulah, gue tahu relasi baik-baik aja tersebut hanya kamuflase tai anjing untuk menyenangkan penonton sementara. Biarinlah tuh penonton merasa aman, nyaman, senang, sebelum kelak pembuat film akan menyeret mental kita itu yang merasa nyaman tadi masuk ke gudang, kemudian dihajar habis-habisan. Pengalaman yang diberikan autobiografi memang luar biasa menurut gue. Babak belurnya dapet, layaknya kena sikut pas di tengah moshpit. Namun secara bersamaan, gue juga merasa ada kepuasan di akhir ketika melihat nasib karakternya sekaligus melihat presentasi film yang dieksekusi amat apik sekaligus cerdik. Yes, autobiografi sebagus itu. Tapi sayangnya layarnya sangat sedikit sekali. Ya, maklum lah ya, film kecil mungkin yang menurut pihak bioskop tidak komersil, ya jadinya mendapat slot layar yang sedikit. Tapi semoga filmnya bertemu dengan penontonnya. Jadi siapapun yang selalu bilang film Indonesia itu gitu-gitu doang, nonton film ini. Khususnya apalagi kalau filmnya itu ada di kota lu. Please sempatkan waktu nonton film Indonesia yang bagus ini. Well, gua nggak mau basa-basi lagi. Silahkan sekali lagi yang di bioskopnya ada film ini langsung nonton. Salah satu film terbaik kayaknya tahun ini. Thank you yang udah mendengarkan review autobiografi di podcast Kripik Film. Sampai ketemu di review-review berikutnya di podcast Kripik Film selanjutnya. Gue Rangga. Thank you. Ciao.